Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel ini selanjutnya akan kita sebut atau kita namai dengan SPLTV. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 semester 1 atau semester ganjil. Persamaan linear 3 variabel ini adalah kalimat terbuka matematika yang memuat 3 variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda kesamaan. Tanda kesamaan itu adalah tanda sama dengan. Berarti di sini ada 3 poin yang bisa kita jabarkan menjadi definisi atau arti dari persamaan linear 3 variabel. Ada persamaan, ada linear, ada 3 variabel. Persamaan itu berarti kalimat yang tanda hubungnya itu sama dengan. Linear itu berarti pangkat tertingginya itu 1, dan 3 variabel ini berarti ada 3 variabel. Kalau dihubungkan dari 3 poin ini, yakni yang kita bahas tadi, kalimat terbuka matematika yang memuat 3 variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda kesamaan atau tanda sama dengan. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel, jadi ini ada satu kata yang membedakan dari persamaan linear 3 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau sistem ini berarti persamaannya atau kalimat matematikanya itu lebih dari 1. Kalau 1 bisa kita sebut sebagai persamaan linear saja, persamaan linear 3 variabel. Kalau persamaannya itu ada lebih dari 1, bisa 2 atau 3, itu berarti sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah kumpulan persamaan linear yang memiliki 3 variabel. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah sistem persamaan linear 3 variabel, atau kita menyebutnya apa tadi? SPLTV. Kita ke bentuk umumnya dulu dari SPLTV. Bentuk umum dari SPLTV adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Ini berarti persamaan pertama. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Ini berarti persamaan kedua. Dan yang terakhir, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini berarti persamaan ketiga. Sedangkan X-nya di sini itu merupakan variabel X. Y itu berarti juga variabelnya Z juga. Nah, berarti ini persamaannya ada 3. Variabelnya ada 3. Kita menyebutnya karena dia persamaannya lebih dari 1, berarti kita menyebutnya sistem. Nah, ini pangkat tertingginya berapa? 1. Semua pangkat tertingginya 1. Pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Berarti ini namanya adalah persamaan linear. Sedangkan X, Y, dan Z-nya itu adalah variabel. Variabelnya ada 3, maka kita menyebutnya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Ini keterangannya. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 elemen bilangan real. A1, A2, dan A3 merupakan koefisien dari X. B1, B2, B3 koefisien dari Y. Sedangkan C1, C2, C3 koefisien dari Z. D1, D2, D3 adalah konstantanya. Sedangkan X, Y, dan Z ini merupakan variabel. Penyelesaian dari SPLTV ini ada eliminasi, bukan eliminasil. Itu ada kesalahan penulisan
berarti yang benar eliminasi. Yang kedua substitusi, yang ketiga adalah campuran atau eliminasi substitusi. Nah, yang terakhir determinan. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah penyelesaian SPLTV menggunakan cara campuran dari eliminasi digabung dengan substitusi. Ini adalah contohnya dari penyelesaian SPLTV menggunakan cara gabungan. Gabungan tadi menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 1, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. Di sini ada 3 persamaan, ada 3 variabel, berarti inilah bentuk dari SPLTV. Bagaimana penyelesaiannya? Kita simak dulu. Alternatif penyelesaiannya. Kita buat persamaan dari soal tersebut. Yang pertama, X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 1, kita menyebutnya persamaan 1. Yang kedua, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11 adalah persamaan 2. Dan yang terakhir, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12 adalah persamaan 3. Yang pertama, caranya adalah dari persamaan 1 dan persamaan 2, eliminasi Z-nya. Kita hilangkan Z-nya. Persamaan 1 tadi adalah X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 11. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11. Oh, ini tadi 1 ya. X ditambah Y min Z sama dengan 1. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11. Kita eliminasi Z-nya. Kita hilangkan Z-nya. Di sini ada min Z, ada positif Z, min Z plus Z. Kira-kira dikurang apa ditambah agar Z-nya ini hilang? Harusnya dia ditambah. Ini salah ketik, harusnya ini adalah ditambah. Berarti X ditambah 2X hasilnya 3X, Y ditambah Y hasilnya 2Y, min Z ditambah Z sudah habis, sudah hilang, tidak perlu ditulis lagi. Berarti inilah yang namanya eliminasi Z, menghilangkan Z-nya. Kemudian 1 ditambah 11 hasilnya 12. Nah, hasil dari eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ini namanya persamaan keempat. Hasilnya persamaan keempat adalah 3X plus 2Y sama dengan 12. Ini langkah pertama. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Dari persamaan 2 dan persamaan 3, eliminasi Z juga harus sama ya. Z, kalau di sini Z, di sini juga harus Z. Persamaan 2-nya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. Ada Z, semua positif. Biar habis, biar hilang, harus kita kurangkan. 2X dikurangi X, hasilnya X. Y min 2Y, hasilnya min Y. 11 dikurangi 12, hasilnya min 1. X min Y sama dengan min 1 ini adalah persamaan ke-5. Berarti tadi langkah yang pertama mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Dia menghasilkan persamaan ke-4. Selanjutnya, langkah yang kedua, mengeliminasi Z dari persamaan 2 dan persamaan ketiga. Dia menghasilkan persamaan 5. Langkah yang ketiga adalah eliminasi lagi. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita eliminasi Y-nya. Persamaan keempat tadi bunyinya adalah 3X ditambah
2Y sama dengan 12. Kemudian persamaan kelima bentuknya adalah X dikurangi Y sama dengan min 1. Nah, untuk mengeliminasi Y-nya kita samakan dulu koefisiennya. Di sini koefisiennya 2, yang bawah koefisiennya 1. Berarti kita samakan dulu. Yang atas 2, yang bawah 1. Yang atas berarti kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2, biar koefisiennya sama. Karena yang atas dikalikan 1 berarti semua dikalikan 1. Berarti jawabnya tetap 3x, karena 3x kali 1 3x, ditambah 2y dikali 1 tetap 2y. Kemudian 12 kali 1 sama dengan 12. Yang bawah dikalikan dengan 2, berarti semuanya dikali 2. X kali 2 hasilnya 2x. Min Y kali 2 hasilnya min 2Y. Kemudian min 1 kali 2 hasilnya adalah min 2. Ada 2Y, ada min 2. Biar Y-nya hilang, biar dia hilang, kira-kira dijumlah apa dikurangi? Ditambah atau dijumlah. Karena 2Y ditambah min 2Y nanti hasilnya 0 atau sudah habis tereliminasi. Sekarang kita jumlahkan 3x ditambah 2x hasilnya adalah 5x. 2y ditambah min 2y sudah habis. 12 ditambah min 2 hasilnya adalah 10. Nah, dari perhitungan ini diperoleh ini. Tadi dari perhitungan ini diperoleh ini. 5x sama dengan 10, maka x-nya adalah 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Berarti kita sekarang sudah menemukan satu nilai dari variabel x. Kita lanjut ke langkah keempat. X sama dengan 2, substitusi ke persamaan 5. X min Y sama dengan min 1. Nah, ini tadi adalah persamaan kelima. X min Y sama dengan min 1. X nya kita substitusikan 2 atau kita ganti dengan 2. 2 min Y sama dengan min 1. Maka min Y sama dengan min 1 min 2. 2-nya pindah ruas. Maka hasilnya min Y sama dengan min 1 min 2 hasilnya berapa? Min 3. Karena sama-sama negatif kita kalikan dengan min 1. Hasilnya adalah Y sama dengan 3. Ketemu lagi variabel kedua, yaitu variabel Y. Sekarang langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, substitusi ke persamaan 1. X ditambah Y min Z sama dengan 1. X-nya kita ganti dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 3. 2 ditambah 3 dikurangi Z sama dengan 1. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. 5 dikurangi Z sama dengan 1. Berarti min Z sama dengan 1 min 5. Ini sudah 1 min 5 hasilnya adalah min 4. Berarti min Z sama dengan min 4. Sama-sama negatif lagi, berarti kita kalikan dengan min 1. Hasilnya min Z sama dengan min 4 itu sama dengan Z sama dengan 4 karena dikalikan dengan min 1. Sudah ketemu semuanya. X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 2,3,4. Berarti ini adalah hasil akhir dari pertanyaan tadi. Saya bahas bahwasannya untuk mengerjakan langkah-langkahnya, yang pertama tadi mengeliminasi Z.
Tidak harus Z terlebih dahulu, bisa X-nya atau bisa Y-nya. Yang jelas ketika langkah pertama itu mengeliminasi Z, maka yang kedua mengeliminasi Z juga. Kalau langkah pertama mengeliminasi Y, langkah kedua juga mengeliminasi Y-nya. Begitu ya kira-kira. Nah, demikian tadi pembahasan tentang SPLTV dan satu contoh soalnya. Silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.